Oke, kita ketemu lagi ya di tutorial EduTools Pro. Tutorial kali ini mungkin agak berbeda dengan tutorial sebelumnya. Jadi tutorial ini bisa menyimpulkan dari tutorial-tutorial sebelumnya, gitu ya. Saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan apa yang kita gunakan nanti untuk fiturnya, yaitu untuk fiturnya ada dua ya, grouping student dan juga analisa data. Baik, sebelum itu kita akan jelaskan dulu ya. Saya akan jelaskan terkait dengan cara pengolahan data. Jadi, perlu dipahami bahwa di sini, EduTools Pro hanya sebagai alat bantu untuk mengolah data, tidak sampai terhadap laporan hasil ya, tapi hanya sebatas sebuah report untuk membantu sehingga, di bab 4 itu lebih dimudahkan gitu ya, untuk data pengolahannya. Nah, saya di sini tanya kepada AI bagaimana cara atau proses pengolahan data analisa ya. Kemudian AI menyampaikan seperti ini, alur pengolahan data analisa. Nah, yang pertama itu kata AI ada pengumpulan data gitu ya. Kemudian ada pengolahan data, kemudian ada analisa data. Nah, di pengumpulan data itu ada survei, wawancara ya, atau bisa diambil dari database. Untuk pengolahan data ini cleaning ya, menghapus data-data yang tidak perlu, menginput, dan coding gitu ya. Coding itu artinya mentransformasikan data yang tadinya bisa berbentuk teks menjadi numerik gitu. Kemudian ada analisis data. Nah, ini analisis datanya ada statistik, data mining, ada analisis statistik ya. Nah, di Edusco tidak sampai ke data mining, tapi hanya sebatas ke analitik ya, ke statistik saja. Kemudian dari sini baru terbuatlah sebuah laporan gitu ya, yang nanti di sini akan menjadi bahan mungkin, presentasi ya Bapak Ibu, kemudian menjadikan hasil sebuah pemahaman baru dari hasil, riset ini, kemudian divisualisasikan dalam bentuk laporan. Nah, untuk visualisasi datanya mungkin, akan ada tampil juga di analisa data ini ya. Jadi, fitur ini sebagai alat bantu untuk pengolahan data. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa di EduTools Pro ini ada analisa data? Karena, kita sadari bahwa dosen itu bukan hanya mengajar, tetapi tugasnya adalah tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan salah satu untuk, syarat di mana laporan untuk PKD itu memang harus ada riset penelitian. Oleh karena itu, alat bantu ini kita harapannya adalah merisetnya tidak kemana mana sesuai dengan aktivitas kitanya sendiri, yaitu, di di kampus berarti ya, risetnya bisa di kampus. Objeknya siapa? Ya mahasiswa gitu. Untuk apa risetnya? Bisa jadi untuk pengembangan metode pembelajaran, bisa juga pengembangan terhadap, materi ajar, bisa juga terhadap pengembangan sebuah kurikulum gitu ya. Nah, risetnya seperti itu. Nah, saya contohkan di sini adalah, risetnya itu terkait dengan, eee, bagaimana metode pembelajaran gitu ya. Nah, metode pembelajaran yaitu, pengaruh terhadap apa yang disampaikan oleh dosen terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan itu harus membuat grouping student ini gitu ya. Jadi grouping student ini yaitu bagaimana kita mengelompokkan, objek dari riset kita yaitu mahasiswa sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan saya ingin, pengaruh terhadap materi yang saya sampaikan eee, berdasarkan hobi mahasiswa atau gaya pembelajaran mahasiswa gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu tinggal, klik instrumennya di sini ya, instrumen title, deskripsinya, judulnya ya, judulnya apa di sini, ya bebas ya. Kemudian simpan gitu ya.
Ketika sudah simpan nanti akan tampilan seperti ini. Kemudian, di dalamnya ada tampilan seperti ini ya. Tadi ketika kita nginput titelnya, maka di sini akan ada, kebetulan di sini saya tidak menuliskan deskripsinya. Nah, nanti di bawah itu akan ada question, pertanyaan. Pertanyaan itu adalah nama variabel Bapak Ibu yang ingin, eee, uji atau nilai gitu ya, terhadap kelompok yang akan kita buat, gitu ya. Baik, di sini sudah ada 2 variabel nih. Sudah ada 2 variabel, yang pertama adalah variabel hobi, yang kedua adalah variabel gaya pembelajaran ya, gaya belajar. Di variabel hobi ada membaca, olahraga, ya, desain, organisasi, teknologi, dan di gaya pembelajaran ada visual, auditory, kinestetik, ya, reading, diskusi, kelompok. Dan ini mungkin variabel-variabel secara umum bagaimana kita meriset sebuah kelas, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan paper ya, yang jurnal terkait dengan riset terhadap metode pembelajaran di kelas mungkin sudah banyak. Dan ini salah satunya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu kirimkan saja linknya kepada mahasiswa agar mereka mengisi terhadap instrumen yang kita buat, gitu ya. Nah, ini ada kodenya, gitu ya. Kode ini dikirim kepada mahasiswa kalau tidak tampil di link, tetapi secara otomatis biasanya ada di linknya ya. Ketika kita mengirim link secara otomatis di situ sudah ada kode dari groupingnya gitu ya. Oke. Nah, linknya seperti ini ya. Linknya ini tinggal copy gitu ya. Tinggal copy, kemudian pastekan, kirim ke mahasiswa ya, ke grupnya mahasiswa biar mereka pada mengisi gitu. Nah, di sini nanti akan ada nama, kemudian jenis kelaminnya, kemudian ada eh, instrumen yang kita buat di sini ya. Instrumen kita buat. Berarti di sini ada 4 variabel ya. 4 variabel, ada nama, berarti data yang akan kita hitung. Kemudian ada jenis kelamin ya, yang nanti akan diklasifikasikan. Kemudian juga ada instrumen, sama ini juga akan diklasifikasikan. Nah, kemudian mereka akan menjawab seperti ini. Tinggal kita jawab, tinggal nanti mahasiswa sudah ada tampilan hasil jawabannya di sini ya. Di sini sudah ada 10 responden yang sudah mengisi dari instrumen yang sudah dibuat. Nah, untuk pengeditan atau mengenerate dari kelompoknya di sini ya, manajemen and generate. Nah, nanti respon listnya itu ada di sini ya, gitu ya. Jadi data-data yang sudah masuk, nah nanti akan muncul di sini. Gitu. Muncul di sini, kemudian, nah ini kalau sudah seperti ini kita tinggal generate gitu ya. Misalkan peserta itu ada 30 misalkan di kelas. Nah, 30 sudah masuk. Ya harapannya sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua. Karena nanti untuk riset kan tidak mungkin untuk mahasiswa yang menyusul gitu. Harus semuanya dimasukkan saja. Meskipun pada waktu itu ada mahasiswa yang tidak hadir gitu ya. Nah, select variable. Nah, di sini saya sudah mengenerate ya, yaitu menggunakan otomatis random ya, random dengan 2 variabel, hobi dan gaya belajar. Artinya ini bisa bersifat heterogen karena sifatnya random gitu ya, tidak homogen. Kalau homogen ya nanti di sini bisa pilih ya, menggunakan homogen. Nanti akan menyesuaikan gitu ya, berdasarkan apa homogennya, gaya belajar atau hobi gitu ya. Tinggal dipilih. Oke. Nah, ketika generate ini nanti akan muncul di sini grouping history ya, grouping history. Nah, nanti di sini akan ada hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini gitu ya. Saya tadi sudah mengenerate menggunakan metodenya otomatis random ya. Kemudian select variabelnya ada 2 ya, menggunakan hobi dan gaya belajar. Saya ingin membuatnya menjadi berbagi 3 kelompok gitu ya. Dan ini hasilnya gitu ya. 3 kelompok ini. Nah, generate ini tanggal generate-nya. Nah, kelompok ini nanti bisa di-share ke mahasiswa gitu ya, bisa di-share ke mahasiswa dalam bentuk cetak atau PDF. Nah,
Nanti untuk kitanya apa? Untuk kitanya bisa dalam bentuk Excel gitu ya. Dalam bentuk Excel nanti kita simpan saja dulu di awal gitu. Simpan saja di awal. Nah, nanti ada tambahan variabel. Tambahan variabel itulah yang nanti kita akan apa namanya? Hitung untuk pengolahan analisa data. Nah, oke, setelah ini sudah selesai, berarti mulailah proses pembelajaran gitu ya. Proses pembelajaran itu berarti bagaimana alat ukurnya itu yang pertama adalah keaktifan belajar gitu ya. Keaktifan belajar. Nah, di sini saya sudah buat ya bentuk Excel-nya. Yang diukur adalah keaktifan belajar, kemudian kuis ya, kemudian presentasi gitu ya. Nah, presentasi ini tugas ya. Jadi tugas presentasi. Nah, ini ada nama kelompok, kemudian di sini ada hobi dan kayak belajarnya. Seperti itu ya. Oke. Dan ini sudah ada hasilnya ya, sudah ada hasilnya. Baik, saya akan jelaskan dulu ya tentang keaktifan belajaran, yaitu Edukers sudah memfasilitasi ya dengan randomizer ini adalah untuk pengaktifan bukan pengaktifan, keaktifan ya, keaktifan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi di mana ketika dosen menyampaikan materi, materi sudah selesai, kemudian ada yang nanya, yang nanya jangan itu-itu saja gitu, tetapi bagaimana pertanyaan ini kita tunjuk gitu menggunakan ini ya, menggunakan randomizer ya. Nanti bisa dilihat tutorial untuk penggunaan randomizer. Kemudian setelah itu alat ukurnya juga ada kuis ya. Nah, kuisnya itu bukan hanya kuis kita menggunakan Google Form gitu ya. Kita sebar saja kuisnya terus kita tunggu gitu. Ya, tidak seperti itu. Tapi kuis ini bagaimana membuat kuis interaktif gitu. Kuis interaktif ini sehingga si mahasiswa ini ya dia betul-betul akan menjawab dengan cepat tanpa dia memberikan kesempatan untuk menanyakan kepada AI. Karena yang terjadi adalah ketika kita membuat kuis, kemudian mengujikannya kepada mahasiswa, yang terjadi mereka menanyakannya kembali kepada AI, sehingga jawaban-jawaban yang mereka dapatkan itu dari AI kebanyakan. Tapi dengan kuis interaktif ini kita batasi waktunya dalam tiap soal, misalkan tiap soal kita batasi 10 detik, maka dalam 10 detik itu ya mereka harus menjawab gitu. Mereka harus menjawab dan hasilnya itu yang tertinggi itu bukan karena benarnya, tetapi kecepatan mereka menjawab gitu. Hasil tertingginya itu kecepatan. Jadi secara otomatis ketika dia cepat menjawab artinya secara nalar pemikirannya dia sudah punya gitu ya. Sudah menghafal. Seperti itu. Nah, kalau yang telat menjawab berarti bisa jadi dia nyari ke AI dulu dan itu akhirnya akan meskipun jawabannya benar, dia tidak akan yang pertama. Seperti itu. Oke. Nanti tutorial untuk quiz real time ini bisa dilihat juga di YouTube ya, sudah ada. Kemudian yang ketiga, nah ini ada presentasi ya. Presentasi nanti ada assessment pro di sini ya. Nanti assessment pro. Assessment pro ini adalah sebuah ketugasan yang dilakukan oleh dosen, tetapi ada nilai plusnya di sini. Jadi yang biasa dilakukan oleh dosen untuk tugas di LMS itu, dosen memberikan tugas, kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas, kemudian dosen menilai. Dan ini akan sangat riskan terhadap kecurangan karena sudah pasti tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa sudah pasti itu hasil dari generate AI gitu. Hampir 80% atau 90% atau bahkan 100%-nya. Karena tadi AI saat ini sudah bisa mengenerate tugas-tugas yang dilakukan oleh human gitu ya, oleh seseorang. Tinggal seseorang memerintahkan apa kepada AI, maka AI akan membuatnya dalam bentuk sebuah laporan, makalah gitu. Maka oleh karena itu, assessment pro ini adalah bagaimana membuat ketugasan itu menjadi nilai plus gitu. Nilai plus artinya tugas itu bukan hanya di-generate oleh AI, silakan mahasiswa men-generate dengan AI tugas itu sebagus mungkin. Nah, tetapi dari situ
mahasiswa harus menguasai apa yang di-generate oleh AI itu, dikuasai oleh mereka, dipahami, kemudian dipresentasikan, gitu. Kemudian setelah dipresentasikan, baru nanti ada penilaian penilaian oleh, evaluator. Nah, evaluatornya ini yang berbasis objektif gitu, artinya yang menilai bukan hanya dosen, tetapi juga yang berada di situ, yang mendengarkan mereka presentasi gitu ya. Siapa yang mendengarkan? Ada dosen, ada mahasiswa, ada rekannya gitu, yang mendengarkan. Nah, oleh karena itu tergantung oleh dosennya, siapa yang akan membantu mengevaluasi dari, eee, tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, tugasnya ini bisa jadi kelompok ataupun individu, dan evaluatornya juga bisa perwakilan dari kelompok ataupun masing-masing individu bisa menilai gitu. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini, bisa dilihat ya, untuk langkah-langkahnya ada di YouTube juga. Oke, jadi di sini sudah dapat ya untuk alat ukurnya, dan ini yang akan kita evaluasi gitu ya, gaya pembelajaran apa yang bagus, jenis hobi ya, kemudian kelompok mana. Nah, oke, seperti itu. Oh, oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita, analisa gitu ya, masuk ke, menu analisa. Analisa data di sini. Nah, nama analisanya misalkan, eee, metode pembelajaran gitu ya. Pengaruh metode pembelajaran. Nah, analisa ini kita akan menggunakan tipe apa gitu ya. Tinggal dipilih di sini ada kuantitatif, kualitatif, atau mix method gitu ya. Ya, kebetulan di sini untuk analisisnya masih terbatas ya. Nanti ke depan, insya Allah akan ada pengembangan untuk metode analisanya. Sementara, menggunakan ada 3 metode itu. Baik, saya akan menggunakan, metode kuantitatif ya. Kemudian di sini, contoh saja deskripsinya. Kemudian yang tadi kita, dapatkan ya datanya, tinggal analisa. Oke, dia analisa di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Baik, untuk nomor kita tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi cukup nama saja. Nah, select method relevant your data. Nah, ada kuantitatif itu, ada deskripsi ya, statistik deskripsi, ada mean, median, mode, SD, min, max ya. Nah, ini ada t-test ya, compare mean between 2 grup ya. Nah, kita checklist saja tiga-tiganya ya, biar nanti kita akan tahu hasil dari metode ketiga ini apa. Kemudian next ya. Nah, di sini akan muncul ya tabel ya, tabel preview yang tadi kita cek ya. Nah, ini hasilnya. Untuk nomor kita hilangkan gitu ya. Jadi cukup, nama, kelompok, jenis, hobi ya, gaya belajar, keaktifan, kuis, presentasi gitu ya. Oke, setelah itu kita akan visualisasi datanya. Ya. Baik, ini sudah masuk ke data visualisasi. Nah, kita coba untuk, bar nanti akan tampilan seperti ini. Kita coba untuk ini aja, line chart aja ya, biar agak, terlihat gitu ya. Biar agak terlihat, kita coba untuk yang kita hitung adalah nama gitu ya, datanya. Kemudian untuk X-nya kita coba dari dari hobi dulu ya. Untuk S-nya kita dari, jenis hobi ya, untuk S-nya. Nah, untuk alat ukurnya tadi ya, keaktifan, kemudian kuis, kemudian, presentasi ya, 3 ini ya. Oke, kita coba dari hobi ya, coba cek. Nah, nanti akan seperti ini, agregat analysis visualization ya. Nah, yang tertinggi ternyata adalah di organisasi gitu ya. Apa yang tertinggi itu? Keaktifan. Keaktifan di dalam kelas itu ternyata yang tertinggi adalah orang yang suka keorganisasian gitu.
Ini 90,75%. Yang terendahnya orang yang suka baca itu ternyata tidak aktif di kelas gitu ya. Kemudian orang yang tengah-tengah ya berarti ada yang di desain gitu ya, ada yang di gaming, dan yang terendah dari kedua keaktifan itu ada di coding gitu. Jadi ya bisa jadi ya orang yang suka coding mungkin ya tidak aktif di kelas. Nah, kemudian untuk kuis ya. Untuk kuis ternyata yang paling tinggi yang suka membaca ternyata. Untuk kuis yang suka membaca ternyata yang paling tinggi. Karena bisa jadi wawasannya ini luas gitu ya. Dan yang paling rendah di sini ada yang musik gitu ya. Ternyata yang suka musik mempengaruhi terhadap kuis interaktif. Nah, kemudian yang untuk presentasi. Nah, ternyata untuk presentasi yang paling dominan itu tertingginya adalah sama orang yang organisasi juga gitu ya. Nah, 88,75%. Nah, terlihat yang paling rendah di sini ada dua ya. Yang coding sama dengan yang membaca. Presentasi juga sama. Jadi orang yang membaca bisa jadi tidak suka dengan terhadap gaya pembelajaran yang presentasi. Nah, ini akan terlihat di sini ya, metode-metodenya gitu ya. Oke. Nah, terlihat di sini. Nah, ini tinggal di ini saja ya. Untuk gaya pembelajaran misalkan. Kita coba generate ya. Nah, gaya pembelajaran untuk yang suka diskusi ternyata keaktifannya bagus gitu ya. Keaktifannya bagus. Dan ini ternyata betul ya. Dan yang paling terendah itu adalah auditory ya. Yang suka mendengar saja, tidak suka visual. Nah, ini untuk keaktifan di kelas. Dan untuk kuis yang tertinggi ternyata di visual gitu. Ada yang 85,6% gitu ya. Tertinggi di visual. Yang terendah ada di auditory. Nah, auditory ini sangat rendah. Berarti semuanya hampir di auditory ya, yang terendah gitu. Nah, dan nanti dari sini bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkan dari riset kita terhadap apa yang ditemukan di lapangan gitu ya. Dari sini. Nah, ini nanti bisa visualisasikan sesuai dengan berbagai variabel Bapak Ibu ya, untuk risetnya gitu. Nah, ini bisa visualisasikan seperti ini. Oke. Nah, untuk hasil dari analisisnya tinggal view aja. Tinggal di view seperti ini. Nah, nanti di sini ada mungkin judul ya. Nanti akan dibuat judul dari risetnya apa. Nah, nanti di sini ada deskriptif statik. Analisa deskripsinya seperti ini ya. Untuk kelompok ya, untuk keaktifan, kuis gitu ya. Untuk presentasi gitu. Nah, ada min, median. Nah, nanti di sini bisa dilihat ya nilai-nilai poin-poinnya gitu ya. Bisa dilihat nih poinnya. Nah, untuk t-test comparisonnya diferensinya 77,13 ya. Sangat bagus. Nah, untuk korelasi analisisnya 0,1445. Nah, nanti ini mungkin akan dibantu ya, tinggal dikopas saja. Silakan nanti tinggal dikopas ke AI, minta dibuatkan untuk mendeskripsikan dari hasil-hasil ini gitu ya. Nah, ini juga ada research recommendation ya dan validity assessment-nya. Untuk validity dan reliability-nya ya, sampelnya 30, minimum required for statistical analysis. Nah, variabel kelompok so high variable. Nah, CP-nya 48,8%. Consider investigation outlier. Nah, nanti di sini kelihatan gitu ya. Yang paling terbesar outliernya mana gitu ya. Nah, weak correlation detected, variable may not have strong linear relationship. Nah, nanti di sini ada metode rekomendasi consider adding interval statistic yang menggunakan ANOVA regression for deeper insight gitu. Nah, di sini juga ada conclusion ya, sederhana. Nah, hasil ini nanti bisa di print ya, bisa di print gitu. Nah, dalam bentuk PDF nanti bisa dilampirkan di laporan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu cukup ya untuk penggunaan dari analisa di EduTuspo seperti ini ya. Seperti itu. Baik, terima kasih.